Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat berupa kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat beserta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni mengenai perbedaan signifikan antara dunia Arab dan dunia Barat. Sebelumnya, kami beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Masita dan Saudari Nurhalisa. Untuk itu, saya persilahkan kepada Saudari Nurhalisa untuk mempresentasikan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peradaban Islam di Dunia Arab dan di Dunia Barat. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama adalah sejarah dakwah Islam di Arab. Sejarah dakwah Islam di Arab sangat dipengaruhi oleh kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dimulailah proses panjang dakwah Rasulullah SAW menyeru bangsa Arab pada Islam. Dari 23 tahun masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, 13 tahunnya beliau haruslah habiskan di kota kelahiran beliau, yaitu Makkah. Sedangkan selama 10 tahun sisanya beliau berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Berikut adalah list sejarah dakwah Islam di tanah Arab. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa Nabi Khulafaur Rashidin. Yang ketiga, masa Bani Umayyah, dan yang terakhir, yang keempat, masa Bani Abbasiyah. Adapun sejarah peradaban Islam di Eropa pada tahun 711 Masehi dan sampai 1492 Masehi. Ketika Islam mulai memasuki masa kemunduran di daerah semenandung Arab, bangsa-bangsa Eropa justru mulai bangkit dari tidurnya yang panjang, yang kemudian banyak dikenal dengan Renaissance. Kebangkitan tersebut bukan saja dalam bidang politik, dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus diakui bahwa justru dalam bidang ilmu dan teknologi itulah mendukung keberhasilan negara-negara baru Eropa. Kemajuan Eropa tidak dapat dipisahkan dari perang Islam saat menguasai Spanyol. Dari Spanyol, Islam itulah Eropa banyak menimba ilmu pengetahuan. Ketika Islam mencapai masa keemasannya, kota Cordova dan Granada di Spanyol merupakan pusat-pusat peradaban Islam yang sangat penting saat itu dan dianggap menyaingi Baghdad di timur. Ketika itu orang-orang Eropa Kristen, Katolik maupun Yahudi dari berbagai wilayah banyak belajar berperguruan tinggi Islam di sana. Islam menjadi guru bagi orang Eropa. Di sini pula mereka dapat hidup dengan aman, penuh dengan kedamaian dan toleransi yang tinggi, kebebasan untuk berimajinasi, dan adanya ruang yang luas untuk mengekspresikan jiwa-jiwa seni dan sastra. Penduduk keturunan Spanyol dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, kelompok yang telah memeluk Islam; kedua, kelompok yang tetap ada keyakinannya tapi meniru adat dan kebiasaan bangsa Arab, baik dalam bertingkah laku maupun bertutur kata. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan mustaribah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kelompok yang tetap berpegang teguh pada agamanya semula dan warisan budaya nenek moyangnya. Tidak sedikit dari mereka yang non-muslim menjadi pejabat sipil maupun militer. Di dalam kekuasaan Islam Spanyol, mereka pun pendapat keleluasan dalam menjalankan ibadah mereka tanpa diganggu atau mendapat rintangan dari penguasa muslim saat itu. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya saat
penguasa Kristen memerintah Spanyol. Ya, itulah sedikit penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Saudari Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Nurhalisa. Langsung saja, masuknya Islam ke Eropa. Islam adalah agama terbesar kedua di Eropa setelah Kristen. Meskipun mayoritas masyarakat Muslim di Eropa saat ini adalah imigran, terdapat penduduk pribumi asli Eropa yang memeluk Islam di Balkan. Islam masuk ke Eropa pada abad ke-8 sampai 10. Selama beberapa abad, intensitas politik Muslim berdiri kokoh di wilayah yang saat ini adalah Spanyol, Portugal, Selatan Italia, dan Malta. Komunitas Muslim di wilayah tersebut kemudian dikonversi atau diusir pada akhir abad ke-15. Demikian, itulah tadi pembahasan dari materi kami mengenai perbedaan signifikan antara dunia Arab dan dunia Barat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.